Runtuhnya kesombongan dan arogansi Hotman Paris berakhiran minta maaf sambil gemetaran. Tapi terlanjur ini, publik geram hingga melakukan demo. Pihak istana menyentil keras pengacara kondang ini. Mari kita tonton videonya sampai selesai teman-teman. Ini dia. Dengan ini Mas, Bang Hotman kemarin kan bilang kalau Febri Ardiansyah itu kebanggaannya Pak Prabowo. Minta dikaji katanya proses hukumnya, tanggapan istana mungkin Mas. Ya itu kan kita kembalikan ke proses hukum. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin presiden, jabat itu saya rasa saya rasa kembali kepada mekanismenya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin presiden itu kan. Oke, makasih ya. Pernyataan-pernyataan Hotman Paris dibantah mentah-mentah oleh pihak istana. Waduh, ditaruh di mana sekarang? Muka Hotman Paris. Waduh, Mensesnek minta Hotman Paris tak kaitkan kasus Febri Ardiansyah dengan Presiden Prabowo. Padahal sebelumnya Hotman Paris dengan bangganya membanggakan yang namanya ini Febri Ardiansyah, ex-Jampitsus yang sudah jadi tersangka. Ini gimana kalau menurut pendapat kawan-kawan? Halo Bapak Presiden Republik Indonesia, halo Bapak Jaksa Agung, halo Bapak Kapolri, halo Bapak Kapolda Metro Jaya. Dengan ini Hotman menyatakan permohonan maaf kalau ada ucapan atau tindakan saya yang kurang berkenan pada waktu konferensi pers, pada waktu setelah selesai pemeriksaan tersangka mantan Jampitsus di Kejaksaan Agung pada tanggal 17 Juli 2026. Ya, apapun yang saya ucapkan murni hanya dari aspek pengacaraan, tidak ada motivasi atau keterlibatan politik apapun. Ya, murni hanya skill sebagai pengacara yang tugasnya adalah berusaha melindungi kliennya secara hukum. Sekali lagi, Bapak Presiden RI, Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri, dan Bapak Kapolda Metro Jaya, sekali lagi Hotman minta maaf. Sekian dan terima kasih. Ini dia permintaan maaf dari Hotman Paris dengan nada yang ngos-ngosan. Kalian dengar sendiri teman-teman. Ini pernyataan permintaan maaf Hotman Paris ini kenapa nggak sesantai-santai sebelumnya. Dia kelihatannya grogi, ngos-ngosan, dan ada sedikit kelihatan suaranya begitu gemeteran. Gegara disentil istana, gegara disemprot habis-habis oleh publik. Di mana sebelumnya publik ini sangat mengidolakan yang namanya Hotman Paris ini. Kini berbanding terbalik. 180 derajat langsung mengecam Hotman Paris ini. Yang kemudian ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia, kawan-kawan, institusi Kepolisian Republik Indonesia, muncul pernyataan yang kemudian menyesalkan, pernyataan yang kontradiktif, yang itu kemudian apa kawan-kawan membuat kegaduhan di masyarakat. Antara sudah telah mengeluarkan pernyataan yang ini kemudian kami nilai merupakan pernyataan yang kedua terhadap masyarakat Indonesia, kawan-kawan. Bayangkan ada kawan-kawan ketika beliau menyampaikan Tuh kan, kena demo tuh kantornya. yang hari ini kemudian ditangani, proses hukumnya sedang berjalan, kawan-kawan. Beliau menyampaikan satu pernyataan yang kemudian kontradiktif, kawan-kawan. Pernyataannya adalah ketika dalam proses penetapan tersangka maka harus minta izin pada presiden, kawan-kawan. Bagaimana menentukan Nasib daripada Hotman Paris gimana nih teman-teman? Endingnya Hotman Paris ini. Waduh, kok bisa ya? Hotman Paris yang karirnya sudah melejit, popularitasnya positif banget di mata masyarakat. Tapi dengan ini, dia benar-benar salah langkah membela ex-Jampitsus Febri Ardiansyah yang sudah jadi tersangka
korupsi, dan TPPU. Waduh, guys, kalian termasuk nggak yang kecewa dengan keputusan Hotman Paris ini? Apalagi arogansinya saat jumpa pers, kesombongannya itu, kata-katanya itu, klaim-klaimnya itu, membawa-bawa nama presiden segala. Gimana menurut kalian teman-teman? Komen-komen di bawah. Penanganan kasus Febri Adriansyah ini benar-benar memancing kemarahan publik. Bayangkan saja ya, begini trik agar Febri Adriansyah lolos dari jeratan hukum. Langsung saja simak nih cuplikan videonya. Nah, di hari yang sama, Kang, sebenarnya ada pertemuan setengah kamar terpisah yang dihadiri tanpa presiden. Oke. Ini ada 3 orang yang hadir dalam satu pertemuan di sebuah tempat di Jakarta. Ada Menteri Pertahanan, Syafri Samsudin, Jaksa Agung, dan juga ada Febri. Oke. Yang nanti tentu saja apa yang didiskusikan akan ditulis Husein di majalah Tempo. Selengkapnya ya, Ya. Tapi boleh di-spill dikit nggak? Ada spill dikit. Kasih Ci. Ya, ada permintaan dari Febri. Pertama, permintaan supaya Febri tidak dijadikan tersangka. Tapi dia menjamin dia akan mundur. Dia mundur nggak apa-apa. sebagai jampitsus. Betul. Dia mundur nggak apa-apa. Yang kedua, dia minta ada yang mengakui duit hasil penggeledahan Polri dan juga emas itu milik orang lain. Dan di situ juga Kang Sen, Febri diduga berkomunikasi dengan sejumlah pengusaha yang kita cross check ke lebih dari 6 narasumber ya. Ada sekitar 7 narasumber yang langsung berkomunikasi juga dengan para pengusaha itu. Mereka dihubungi oleh Febri untuk meminta agar uang dan emas itu diakui milik mereka. Pengusaha ini macam-macam lah. 2 di antaranya terkenal. Siapa tuh? Ciri-cirinya. Satu dari Kalimantan. Udah punya bayangan. Haji. Padahal gue belum sebut pengusaha tambang. Belum haji aja. Iya, dan pengusaha ini langsung terbang ke satu tempat nih. Yang ada Karena proyeknya itu. betul ada proyeknya. Tahu gue siapa ini. Satu lagi ada nggak? Ci? Ada. Yang pernah berhubungan dengan sepak bola gitulah. Oh, pengusaha tambang yang pernah ada di suatu sepak bola atau Bisnis sepak bola. Bisnis sepak ataupun bola. di asosiasi sepak bola Indonesia. Waduh, siapa itu teman-teman? Istilahnya yang ada IE-nya itu kan ya. Oke. Kebayang nggak, hukum bisa disetting sedemikian rupa. Pertama, dikatakan Febri meminta agar dirinya tidak dijadikan tersangka dengan jaminan dia akan mengundurkan diri sebagai jampitsus. Nah, kemudian yang kedua, Febri juga meminta agar ada yang mengakui duit dan juga emas hasil penggeledahan Polri itu adalah milik orang lain. Nah, yang diminta mengakui itu adalah pengusaha tambang dari Kalimantan. Kemudian satunya lagi adalah pengusaha yang berhubungan dengan sepak bola. Ya, saya sangat yakin masyarakat sudah banyak yang tahu siapa pengusaha yang dimaksud. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit siapa namanya. Jadi ya, kebayang betapa rusaknya sistem hukum di negara ini. Semua sudah saling sandra. Seperti kata peribahasa, ikan busuk dari kepalanya. Kepalanya siapa? Yo, nggak tahu kok nanya saya. Waduh, guys. Mari kita kawal terus kasus ini. Mari kita kawal terus perkara yang melibatkan Jampitsus, ex-Jampitsus Febri Ardiansyah ini. Ini bikin heboh jagat maya. Kalau begini terus, perkara bisa direkayasa, kasus bisa dimanipulasi. Ini yang perlu kita perhatikan, kita kawal baik-baik teman-teman. Hukum bobrok yang seperti ini jangan sampai terus-terusan terjadi. Itu yang perlu dibenahi, berbenah, dan diubah. Hotman Paris blunder sebelumnya puji Polri, kini persoalkan status tersangka ex Jampitsus Febri. Apanya yang mau kau persoalkan Hotman? Apa cukup yang mengalir tuh? Makanya cepat kali kau berubah. Waktu di Singapura kau puji Polri, setelah sampai ke Indonesia, Malah berubah. Itulah manusia ya. Ciri-ciri munafik. Manusia munafik kau. Iya. Untuk aparat kepolisian yang menggeledah rumah ex Jampitsus Febri, itu sudah benar, tidak ada yang menyalahi aturan, sudah sesuai SOP, ya, dan memang terbukti ada barang buktinya, uang dan emas batangan. Mau ngomong apa kok? Jangan bilang itu punya kakek si Febri. Berarti kalau ada yang bilang itu punya kakek si Febri, berarti orang itu nggak punya otak. Jadi kalau kau bilang mungkin itu bukan punya si Febri, berarti ikut kau juga nggak punya otak. Paham kau Hotman? Banyak yang kecewa dengan Hotman Paris ini.
banyak yang begitu menyayangkan sikap atau keputusan dari Hotman Paris yang malah membela mati-matian ex-Jampitsus Febri Ardiansah ini. Seorang Hotman Paris yang disebut sebagai pengacara kondang, pengacara terkenalnya Indonesia, tetapi malah mengecewakan rakyat Indonesia, malah membela koruptor. Mati-matian membela koruptor. Banyak sekali pernyataan-pernyataannya yang melukai, mengecewakan publik. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian, teman-teman? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini. Tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah.